Welcome back ke Warkop Gidaran Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Warkop Media. I'm your host Andra and here with my co-host ada Farhan, ada Oka, dan spesial buat malam ini kita kedatangan dua tamu juga karena ini episode yang sama masih division preview, tapi ini kayaknya preview yang bakal lebih brutal gitu daripada biasanya. We have Amar sama Om Daus. Welcome to the pod. Amar, Om Daus, how are you guys doing? Thank you. How are you guys? Bears in 6. Wrong sport. Emang masih Chicago Bears, Mar? Gak Indiana Bears ya? Indiana Bears. Yeah, I think there's a narrative saying that it will be an Indiana Go Bears, but I don't know. Indiana Go? So it's between Indiana and Chicago, but I don't know. Jadi I won't be coming to the game anyway, so fuck that. Dan mungkin lebih murah kalau misalkan dia di Indiana kali ya I dibandingkan think lebih affordable. Affordable gitu. In terms of ticket and everything. Look, guys, there's nothing in Indiana. With the coming of Chicago Bears, they will finally have a proper and better football team. If you get what I'm saying. Maksudnya Exactly. Exactly. Aduh, daripada Colts. tim masing-masing ya kayaknya benar juga sih kayak gitu ya. With the current state of the team. The Colts catching strays. No, man, I love the Colts. Shout out. No, I don't. I don't like at all. Ya kayak normal-normalnya tim aja ya, kayak they have a team that they like and don't like, especially with the rivals kayak Chicago Bears. Dari Amar sebagai fans Chicago Bears, mungkin Amar ya suka dengan Daus gitu, tapi Amar tidak suka dengan timnya Daus gitu. Not like that, ya kan? Bukan kayak gitu. Cuman Bears and Packers don't like each other, correct? Yeah, like I don't like Matt LaFleur. Yeah. Jadi kalau belum jelas, malam ini kita bakal preview divisi AFC North dan di sini udah ada Amar as fans Bears, ada Om Daus as fans Packers, ada Farhan as fans Lions, ada Oka yang bakal belain JJ McCarthy with all his life gitu. You guys do the dirty work ya. Kalian do the charity work belain yang paling susah dibela. Gak ada yang belain soalnya. Gak ada yang belain. Ini in my personal opinion ya, gue suka banget AFC North itu. Kenapa gue sampai undang fans-fansnya, karena satu, kalau di Indonesia lumayan banyak nih, terutama Packers, fans di Indonesia lumayan banyak, dan emang divisi-divisi lain itu punya rivalitas dan bloodbath-nya masing-masing gitu. Mungkin NFC West bloodbath-nya gila-gilaan kan antara tiga tim itu. AFC West juga mungkin tahun ini juga bakal keras, persaingannya sengit. Tapi menurut gue NFC North itu bloodbath sama banter antar fansnya itu paling seru. Gak ada banter fans yang paling seru, yang lebih seru di antara divisi-divisi lain di NFL selain NFC North sih. Jadi selalu gila sih emang. This division is always crazy about each team. Karena mungkin ada hubungannya juga sama Bears sama Packers, kayak rivalitas tertua ya, Om Daus di NFL kan. Look, man, here's the thing about the NFC North ya. It got the richest rivalry in the history of NFL, rivalry paling lama. Kita waktu itu sama NFL fans Indonesia pernah nobar NFL 100 tuh, itu one of the best nobar kali ya, seru. Terus udah gitu juga di luar dari NFL-nya itu kota-kotanya juga tuh kota-kota yang di Midwest itu gede gitu, Chicago, Detroit, and then the Twin City, Minnesota and Minneapolis, itu pusat-pusat kota yang vibrant gitu, punya daya tariknya sendiri. Then comes Green Bay di Wisconsin ya, dengan apalah itu, gue nggak tahu di sana ada apa. So ada pabrik kertas. Serius, pabrik kertas terus it's vibrant lah ya. It's vibrant di sana. Chicago sebagai pusatnya di Midwest, terus udah gitu the Twin Cities, Motown, Detroit, and everything.
expands so much more than just football. It got a rich history, and yeah, I can't really wait to talk about this division, man. Let's fucking go. It is one of the craziest division juga di NFL, and we're gonna talk about that. Sebenarnya kalau dibilang kita mau update apa dari episode lalu, sebenarnya nggak banyak karena kita spoiler alert nih cuma beberapa hari doang beda tapping beberapa hari doang beda tapping episode-nya, jadi belum terlalu banyak kecuali preseason game 1 udah jalan. Lions gimana game tadi? Ya, look outlier UDFA for a reason. Tapi banyak pemain yang season lalu cedera baru mulai kelihatan lagi, kayak Ahmad Hassanain tuh dia IPP nggak ya hitungannya, pokoknya dia dari Egypt dapat 2 sacks, yang klip Joe Burrow kena sack di drive pertama tuh sama Ahmad Hassanain. Gitu. How's Isaac Tesla doing? Isaac Tesla bum ini preseason ini, kayak dia emang butuh golf sih, soalnya kan dia catch-nya agak tolol-tolol ya, kalau lihat ya. Spectacular catch specialist. Iya. Kalau throw-nya nggak spektakuler juga nggak bisa ya. Throw-nya mesti ajaib memang. Cuman emang kalau Jared Goff sendiri kan memang tipe quarterback yang very accurate, very good ball placement juga kan. Jadi dia Jared Goff itu bisa bikin wide receiver itu upgrade gitu kan. Jadi bisa punya quarterback seperti Jared Goff itu bisa meningkatkan performance kayak Amon-Ra St. Brown kemarin di musim-musim sebelumnya, Jameson Williams, bahkan Isaac Tesla pun bisa dibikin sebagai weapon yang cukup mengerikan gitu sama Jared Goff. Ya, I think the team still looks pretty nice ya, Han, karena memang nggak ada perubahan juga, terutama untuk posisi offense. Kemarin Jahmyr Gibbs sudah gajian, terus Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams juga udah gajian, so everyone in the offense udah gajian di weapons ya. Iya, question mark-nya di O-line sih. Iya. Secondary nggak sih? Secondary udah bukan pertanyaan. Terrion Arnold ya. Iya, udah jelas jelek. Kalau secondary jelas jelek. Iya. Kalau Jelas jelek. kalau O-line masih bisa dipertanyakan lah. Maksudnya ada harapan buat bisa lebih bagus gitu. Jeff Okudah baru Jeff Okudah baru what baru Nggak usah ungkit nama-nama itu sih. Itu zaman kegelapan itu dari Iya. Jeff Okudah, kan di third overall pick, tapi cederaan sempat ke Texans tuh dia. Iya, dari Lions ke Atlanta ke Texans. Terus ke Texans habis itu kayak off one season, habis itu dia balik lagi lain. Ya, benar sih, tapi kata lu Han, kalau misalkan gue juga ngeliatin ke off season move dari Lions sendiri, mereka kehilangan 3 starter offensive line mereka kan. Ada Dan Skipper kemarin yang habis pensiun, sama baru ngelepas Taylor Decker. Skipper masih ada. Skipper bukannya pensiun ya? Jadi coach tapi sekarang di O-line coach langsung. Anjir. Ya berarti mereka ada ini ya, keberlangsungan dari pemain jadi coach gitu ya. Cuma 3 starter offensive line loh. Iya, Ragnow, Decker sama Skipper. Glasgow juga. Jadi Tyler Decker itu juga adalah pemain dengan tenure terpanjang di Detroit. So they losing some veteran presence. Tapi menurut lu, Han, dengan 3 offensive line yang udah nggak ada lagi, antara pensiun atau udah lagi, do you think it will be gitu nggak untuk Detroit Lions in terms of offense, terutama dengan Goff dan juga semua weapons-nya yang bisa terpengaruh dengan offensive line-nya? Kalau nanya gue 2 minggu lalu gue bilang anjay bagus banget, soalnya ada Kate Mays jadi center di Carolina yang run game-nya gacor musim lalu, tapi dia out 10 minggu. Gantinya Juszczyk. Iya betul. Juszczyk, Kak, lu tahu kan? Tahu. Juszczyk. Jadi tapi gue masih berharap sama Seth McLaughlin sih, yang dari Bengals. Dia centernya Ohio State. Apa Alabama ya? Ohio State kayaknya sempat menang
a lot of accolades pas college. Terus dia jadi undrafted soalnya pas dia mau di draft tuh cedera. Jadi gue berharap ini bisa jadi momen Andrew Whitworth-nya Seth McLaughlin gitu. Oh sama left tackle-nya ganti Blake Miller dengan It's worth it. snap count paling banyak in college history buat left tackle kayak 500-an. Iya 500-an. A workhorse Crazy. ya. Jadi ada penggantinya untuk Blake Miller yang dulu sempat Blake Miller kita sempat bakal ngomong ke Texans gitu kan ya. Iya. Iya. Nah, cuman kan kalau Blake Miller pas kita bikin mock draft waktu itu kan lebih diprojected as right tackle ya sebenarnya. Cuman karena Texas juga milik Kellen Rutledge sebagai offensive line interior, jadi masuknya ke guard. So Blake Miller bisa jatuh ke pick berapa kalau nggak salah selain enggak ya waktu itu pick Awal kok kita bottom of the division kemarin. Jadi kembali ke nature awalnya. Kenapa gue milih Lions? Jadi Penei Sewell dari right pindah ke left, nanti Blake Miller masuk di right gitu. Pick 16 apa 14 ya? Enggak 14 Yohane, 16 berarti. Yang satu jadi pertanyaan juga di offense ya menurut gua adalah kan tahun lalu Morton dipecat kan sebagai offensive coordinator kan. Terorisme apa Hitler death ya? Han. Iya. Gila. Pas Ben Johnson pindah tuh gue harapannya Tanner Engstrand sebenarnya buat gantiin. Soalnya Tanner Engstrand tuh pas game coordinatornya Ben Johnson, dia pindahnya ke Jets yang cacat juga. Fuck the Jets, man. FTG. Sekarang gantinya Drew Petzing kan. Iya. Lo apa prospeknya sama Drew Petzing ini? Drew Petzing sih dia tuh run game-nya gacor sih jujur. Kayak lu kalau berapa musim kemarin ngambil James Conner atau ngambil Cardinals. Iya, run game-nya Cardinals bener. Itu pasti minimal masuk playoff. Kecuali pas dia cedera ya, itu nggak mungkin masuk playoff. Iya, bangke emang. Gua ngambil tuh James Conner tahun lalu. Makanya lu berhenti ya main fantasi ya musim ini. Tapi kan nggak ini kan. Berarti akhirnya load-nya semua di Gibbs karena Monty udah pindah ke timnya Oka kan. So udah nggak utilize 1-2 running back lagi kan jadi sebenarnya sekarang di bagus lah ini dibayar mahalnya. Dia tuh statnya 11-12 sama Bijan Robinson, tapi touches-nya kayak cuma 3/4 atau 2/3 Iya. Which is very impressive. Dan mereka juga kehalang ini kan Isaiah Pacheco dari Chiefs juga sebagai penggantinya David Montgomery. Non-factor. Perasaan dulu kayaknya Pacheco tuh non-factor gitu ya, terutama ya. Sekarang udah jadi non-factor loh. Umurnya pendek. Running back umurnya pendek. Lebih percaya Jacob Sailors ini daripada Isaiah Pacheco. Coaching staffnya selain Drew Petzing tuh sangat pass focus, if that makes sense. Kayak ada Mike Kafka, nggak ada Joey sih, gue nggak bisa ngatain. Mike Kafka, ada Hank Fraley masih tetap stay di Detroit, alhamdulillah nggak ikut ke Bears. Terus ada Mark Brunell juga. Ya maksudnya itu lumayan banyak passing game coordinators lah yang dulunya sama online coach. Jadi Drew Petzing udah fokus di run game aja, sisanya biarin Jared Goff sama ini orang-orang ngobrol gitu. Iya, BTW keluar dikit, gue tuh mulai support Lions pas Matt Patricia di hire, soalnya gue tahu ini tim bakal jelek banget, gue bisa fokus. Ini draft tim gue bakal dapat ini main, soalnya pasti picknya tinggi-tinggi, gue bisa excited buat April tuh gara-gara. Bener lah. Penei Sewell kan dari Matt Patricia. Iya. Bener. Enggak, Penei Sewell tuh
Dan Campbell, Campbell udah Campbell ya. Campbell udah satu. itu draft pertama. Oh, kuda yang 2020 tuh. Eh. Yang Udah lagi baru dia lagi alumni. lagi. Itu draft aneh banget anjir. Kita bener-bener nge-hype Okudah segitunya loh sebenarnya soalnya. Itu Emang draft aneh bagus. banget. Emang bagus. He was really good. I have to admit. Tapi gue nggak ngerti aja kenapa nggak berhasil di Lions. Di Lions Kan ya. dia I think several injuries. Iya nggak sih? dia nggak pernah sehat. Nggak pernah main full season. That explains kalau gitu. Oke. Karena di Texas pun juga kakinya udah habis. Oh, udah. Iya. So, Oh pasti Texans ya. ya, di Texas pun juga jadi kayak rotational udah ya. juga kan. Nah, Jeff Oke. Okudah di draft 3 so that Dermot McCoy bisa di draft di round 4 gitu. Feeling gue. Pengorbanannya di situ ya. Gara-gara Jeff Okudah Bagus lagi. bisa jadi Iya. kayak Jerman pokoknya bagus lagi mainnya. Bagus. Bagus lagi mainnya. Lo you have realistic prediction nggak kalau buat Lions di tahun depan? Realistisnya lu sebenarnya apakah bakal balik ke top of the division lawan 2 tim yang bakal kita bahas setelah ini? 2 ya, Susah karena sih. Vikings nggak mungkin gitu. Menurut gue bakal buat top division lagi sih jujur. Soalnya safety kita nggak punya safety BTW. Kirby Joseph sama Brian Prince dua-duanya out. Branch, ya. Jadi ya kalau nggak di carry offense-nya udah susah sih. Ya udah, oke, let's just move to the other team. Kali ini one of the guests bakal ngomongin salah satu timnya, jadi Vikings kita taruh di terakhir lah ya, Kak. Dan yang lain gitu buat kita sayang-sayangi Vikings. And I think I want to start with the Bears. Last season itu turnaround-nya bener-bener hebat banget menurut gua. Salah satu turnaround terbaik juga di musim lalu selain Patriots. Ben Johnson as a offensive coach itu going crazy with everything, dan Ben Johnson nggak cuman jadi seorang offensive head coach gitu, dia juga building the culture di Chicago. Dia being the CEO head coach yang kita episode lalu sempat bilang kayak gimana dia bisa motivate tim, tapi ya dia juga as an offensive genius juga bisa gitu. Jadi he bring a lot of good among the Caleb Williams jadi quarterback, the tight ends of Cole Kmet sama Colston Loveland yang bisa nge-revive running game-nya Bears bareng sama lupa gue nama running back-nya ada siapa sih? DeAndre Swift sama Kyle Monangai sama DeAndre Swift. Monangai bareng sama Ben Johnson, semuanya running very smoothly, going to the playoffs juga very good. Dari yang tadinya cuma menang 4 atau 3 game di tahun 2024, bahkan bisa jadi one of the top contender gitu di AFC North. So yeah, Mark, the stage is yours. Gue pengen denger opening statement lu dulu lah. We set the baseline buat Bears. How are you feeling about this year? Siapa yang menurut lu mungkin jadi the biggest threat gitu loh buat di divisi ini juga? And what do you think overall about this team? You know, it could have been us last year. Yeah, it could have been us. You and me both. Yeah, kan? Wow. We could have had a Super Bowl together. It could have been us. But yeah, anyway. Terus seri ya, Mar. Terus seri Super Bowl. Terus seri. Terus kayak gue every touchdown score, I was like, yeah. Patriots scored, yeah. Bears scored, yeah. Look, anyway, the journey of the Chicago Bears got started all the way from that loss. Dari mulai kemarin kalah lawan Rams, the struggle, the fight to come back and prepare and come back this season started all the way back from there. Ada satu anekdot ya, tidbits yang gue baru tahu recently. Jadi Sam Rouse, shout out buat anak Kemang, Sam Rouse. Iya kan, anak Kemang deh. Anak Kemang, benar. Sam Rouse itu pernah mergokin Ben Johnson nggak pulang dari kantornya, jadi dia nginep di kantor, lembur, and guess what, dia ke lemburnya itu di bulan Juni. So the fight, the struggle
started all the way back. Mungkin itu yang ketahuan sama Sam Ross di bulan Juni. Maybe Ben Johnson started even way back gitu. Dari mulai kalah tuh mungkin udah mulai disiapin. The Bears, we have the best coach in the NFL. You gotta admit we are the best on that. We have a top 5 offensive line. Beberapa metric offensive line udah bilang kalau ya we have one of the best. We have Joe Thuney, Garrett Bradbury, terus left tackle lo siapa anjing? Darnell. No, left tackle I think not. Darnell should be right tackle. Darnell Wright is right tackle, yeah. Braxton Jones is left tackle. But look, well, we're all improving. Semenjak Joe Thuney sih. Joe Thuney game changer asli sih. We have one of the best quarterback. Orang bilang Caleb Williams masih banyak up and down. This year, year 3, it's going to be the leap year for Caleb. He will take that Josh Allen kind of leap. So mark that. That's my hot take. He will take a Josh Allen kind of leap. Akhirnya Bears akan punya quarterback dengan 4,000 plus passing yards setelah God knows when. Belum ada. Belum pernah. Exactly. Tahu kapan mungkin nggak pernah. Karena gue nggak ingat sama sekali. Mike Mahan anjing. Singkat gue Jim McMahon itu 4,000 pas nggak salah. Nggak nyampe nih. Nggak pernah. In the history nggak pernah. Yeah, for the rest of the history nggak pernah. So fingers crossed kita bisa punya quarterback yang punya passing yards yang banyak, prolific, and actually menghasilkan nggak passing yard banyak kayak Jameis Winston hopefully. Excited not only on the tight ends, di mana kita akhirnya punya tight endnya 3, ada Colston, Loveland, Cole Kmet, and Sam Rouse. I am also excited on the development of our wide receivers. I'm expecting a leap in Rome Odunze as well. Musim kemarin sebenarnya udah nunjukin oke, tapi banyak cedera. And fingers crossed Luther Burden semoga sehat. Mungkin ini bisa jadi breakout year-nya dia. A lot of great things. What I can say is that the target is to achieve more. Definitely winning a lot more games, winning comfortably karena agak capek ya kejar-kejaran terus. The target is to reach at least championship games. But we're not closing out any opportunities to reach the Super Bowl. About our opponents, I'm definitely not going to take the Vikings seriously. I still consider the Lions as a threat, and the Packers, they're just going to be our little brother. I'm not really sure. Wow. I'm not really sure. I'm not really sure about. Masih senang dulu ya kan. Daus siap-siap untuk lompat. Jordan Love is a good quarterback, but he threw a lot of turnovers. Pas kemarin lawan Bears juga di playoff juga not doing really well. He choked. A lot of question marks around him. Musim inilah yang bisa menyatakan bahwa Caleb Williams is the best quarterback in NFC North. And I don't know, maybe in the NFC, maybe in the NFL, but at least the best quarterback in NFC North. Cheers, guys. Tadi Amar bilang Caleb mau have a big jump kayak Josh Allen gitu ya. Padahal target dia sebenarnya big jump kayak Drake May tahun lalu sih. No fucking way. No fucking way. Wah anjir, tapi bener kalau lu excited sama tight end-nya, gue juga, karena kan kita berarti kayaknya udah beberapa kali ngomongin ya kalau one of the emerging things from the NFL di tahun ini, especially with the draft, especially with the Rams last year, adalah the comeback of 13 personnel gitu kan, 1 running back, 3 tight end. However you want to use the tight ends as
blocker, as a receiver, gimana mereka bisa overload one side of the line of scrimmage buat bikin satu sisi line of scrimmage itu lebih Heavy ya. banyak, lo bisa menang numbers di situ, heavier body di situ, tapi lo bisa juga manipulate all of the zone run area, apalagi sama Ben Johnson. Gue excited banget lihat the prospect of Ben Johnson pakai 3 tight end Bakal Nggak seru, usah. itu bakal seru banget. That's gonna be Nggak usah ngebayangin, di lain sudah kok pas sama Laporta, Brock Wright, Laporta, siapa lagi? Shin Zylstra, itu udah sering kok. Laporta and Who gitu ya, Laporta sama Nugu. Brock Itu- Wright tuh blocker Iya. bagus coy. Blocker ya. Itu Dan football porn guys. Lu kalau mau nonton bokep mending nonton Lions 2024 lah. Yeah, with Iya Ben sih, Johnson. iya. That's Ben football Johnson sih. porn. Emang Tapi Ben kan Johnson kalau sih. dulu di Lions kan Masterclass. Sam Laporta and Who. Nah sekarang Ben Johnson itu punya tight end yang tiga-tiganya tuh oke gitu. Not only okay in catching but also okay in blocking, karena ada development of role dari Cole Kmet di mana dia awalnya lebih heavy di catching, tapi sekarang berapa musim apalagi setelah ada Coulson Loveland ya, jadi lebih heavy di blockingnya gitu. And Coulson can actually take the targets, more targets. Dan ada Sam Rouse yang punya a lot of upside juga. So it will be very interesting. Man, I love BJ. Hah? Oh, Ben Johnson. Ben Johnson. Oh. Terus apalagi kalau Bears itu satu lagi yang kemarin kan sebenarnya salah satu bright lights dari Bears itu kan their defense itu actually one of the leading stats di turnovers kan. Dan salah satunya juga dari safety-nya Kevin Byard yang udah cabut, tapi gantinya menurut gue juga lebih exciting gitu loh. Jalen Tillman yang kemarin di draft, that's gonna be Corner he's juga. white. corner. He's white. Yeah. He's white. I'm always excited with white defensive backs. This season of sports in Chicago, it will change for the better. Chicago will be run and built by the Calebs of the world. By Caleb Williams in the Chicago Bears and Caleb Wilson in the Chicago Bulls. So we'll feast. The city of Chicago will be relevant again in sports. Satu hal menurut gue tentang ini divisi yang beneran makes it one of the best menurut gue, itu the city beneran embodies the football team menurut gue ya. Yeah. Kayak di Detroit tuh for the longest time mereka populationnya selalu decline sampai ada Dan Campbell. Tahun pertama Dan Campbell tuh tahun pertama population growth di Detroit, ekonominya juga naik. Itu gokil. Maksudnya Campbell itu baby. banget. Campbell babies. Campbell baby. Tapi Dan tahun lalu juga crime rate di Chicago turun loh. iya. Oh iya. Iya kan, tahun lalu crime rate di Chicago juga turun. I mean, It's so dumb. Chicago kan one of the cities with the highest crime rate ya di luar New York. Oblok. Iya kan gitu. Dan crime rate turun di tahun lalu semenjak Ben Johnson and the Bears are winning. This rivalry in the NFC North is so much more than just football. It expands to the people, to the city itself. Oh, Targetnya football. Targetnya pindah ke Indiana tuh tahun berapa ya, Mar? 2028. Cepatnya. I don't know and I don't care. Cepatnya anjing. I don't know. And I don't Enggak, soalnya sayang. Ya, ini salah satu yang di luar tim. Sayang aja menurut gue kalau Soldier Field ditinggal aja gitu. It's one of the historical venue juga kan di NFL. Pada akhirnya tinggal Lambeau doang ntar di liga yang mana tuh stadion. Dia di pinggir ini kan, di pinggir Lake Michigan kan. Iya. Si Soldier Field itu. Gue bisa ngebayangin kayak it will the view and everything gitu, how the stadium is situated is really the atmosphere is really cool. I mean keren lah gitu. Terus ngebayangin harus pindah ke Indiana yang nggak ada apa-apa. Iya sebenarnya Soldier Field tuh salah satu one of the only stadiums yang lo bisa jalan masuk stadiumnya. Lo nggak perlu naik mobil tolol,
pindah state, Jalan maksudnya. pindah kota. Iya, dia tuh Oh, nggak bisa jauh sama pusat di tengah kota kota gitu. gitu. Dia integrated. Iya, tengah-tengah. lo ke MetLife middle of nowhere. Lu harus ke New Jersey Eh, dulu, ya kan? Iya, Beda kota malah. Terus the Commanders played in Maryland, ya kan? iya. Ya, Landover, Landover kan di Maryland. Arlington, Texas. Arlington, Texas, Dallas Cowboys. Iya. Arlington, Texas. Sama Polar kayak Bear. Rams sama Chargers juga sebenarnya itu bukan LA kan, itu Inglewood. Inglewood. Inglewood, ya Inglewood. LA gitu. Iya, Iya. Soldier Field tuh beneran di tengah kota Chicago banget. Ya mungkin itu yang jadi salah satu faktor kenapa harus pindah juga karena mau ekspansi juga jadi sulit, ya kan? Nggak bisa. Ya sama lah kasusnya kayak bandara Kemayoran dulu gitu. Baru. Sangat kok Chicago banget tuh. Kok Chicago? Kok Chicago? Orang Bronx sih sama Bronxnya. Bronx masih Bronx juga itu. Bronxnya Bronxnya sama. Bronxnya sama lah. Bukan Brooklyn tapi Bronx. Ya gitu. Tapi Yes, menurut oke lu lah. Mar, gue penasaran sih terkait sama mungkin dari perspektifnya fans Bears. Caleb Williams ini kan udah tahun ketiga tapi ya tahun pertama mungkin a lot of ups and downs sebagai rookies. Tahun kedua menurut lu Caleb Williams has taken the right step gak sebagai sophomore? Udah lebih baik atau kalau misalkan gue cuma baca stats on the surface-nya dia doang ya, mungkin kalau dilihat dari stats yang ada, dia nggak terlalu improve. Oke. Ya, Oke, but ini mungkin gue tambahin ya pertanyaannya sama kayak dia kan lumayan sering lah main hero ball di end of the quarter gitu, end of the situation yang dia butuh banget clutch, yang dimana mungkin with a lot of good prepping game management itu mungkin dia nggak perlu banget gitu harusnya buat playing that hero ball very well gitu. So is it the right step that yang lu mungkin lihat Caleb harus ngambil step itu atau gimana menurut lu? Look guys, menurut gua di musim ini tuh it's all about the vibe. The Bears tuh also all about the vibe, the win was vibe. Itu menang dengan kekuatan pertemanan anjir. With the power of friendship we're going to win games. And I don't like that. Football analytics won't like that. Lu jangan tiap game tuh it's not really good guys. So that's why gue bilangnya the leap for Caleb Williams will be this season. Gue nggak melihat musim lalu sebagai leap. That's a learning step that he has to take. The learning also goes to Ben Johnson. Dia juga harus belajar. I think that was the first year of him taking the wheel as a head coach. Dan di musim inilah kalau lu mau ekspektasi sebagai fans atau ya sebagai penonton football lu mau ekspektasi ada leap ya di musim inilah, di musim ketiganya Caleb Williams dan di musim keduanya Ben Johnson. Ben Johnson belajar jadi head coach dari head coach paling bagus di liga tuh sama-sama loh, sama-sama. Iya. You're welcome. Ya. Well, anyway, that's that. Jadi kalau dibilang sebenarnya kalau dibandingin di musim kedua itu belum improve ya gue setuju. Stats wise nggak bohong, a lot of hero ball, banyak deg-degannya as a team, but we get the results that we wanted. But eventually it's not sustainable, right? Since we eventually lost. Di musim inilah gue harapannya we can take the journey all the way to the top. Ketemu sama Patriots. League and kayaknya lu ketemu Rams dulu gitu. Ketemu Aaron Donald dulu pokoknya Aaron Donald dulu. Donald sama Masya Ketemu Allah. Aaron Donald sama Myles Garrett. dulu. Caleb Williams slide ini kan fourth quarter comeback juga musim lalu. Iya. Berapa six comeback. Pokoknya semua stat yang volatile buat regression itu mereka leading tahun lalu. Turnovers, comebacks, terus yang nggak sustain ya, yang lebih nggak sustain gitu ya. Lu bayangin betapa ngerinya lu jadi fans football yang timnya kayak gitu.
Mending setiap kalah aja. Iya sih. hari Minggu lu tidur nih jam 12 nih malam gitu anjing, tim gua kayak gimana ya, harusnya gitu alarm subuh lu bangun jam 4 anjing ternyata kayak begini, atau pas lu lagi sempat nonton jam 7 ada tuh banget tuh, itu kayaknya pas week ke berapa, week akhir 16 17 gue lagi gendong anak gue, telak gue teriak anjing, telak diomelin gue bini gue, itu anak kamu masih 2 bulan, masih 3 bulan, kamu ngapain? But look, how can I not scream when the Bears go out and play like that? It's not good for me. It's not good for the fans. So I'm expecting a little tone Game down. management lah ya Mar ya. Yeah, game management. Dari the whole. Management. Tapi rekornya 14-3 gitu. Itu kan enak. Ketemu Iya. NFC East tuh tahun depan BTW. NFC North kan ketemu NFC East tahun depan. A lot of fun. Will be a lot of fun. Seru. Oke. Jadi itu cerita dari Caleb Jones dan Amar yang bakal mencoba mengalahkan Madden Curse. Madden 27. Oh Full shit. City, Iya. Full City BTW. Iya. Gimana Oh puasanya? shit. Gue belum mention kan Madden Curse. Oh shit. Iya. Iya kan? Bukan Itu Caleb enak. Williams dan satu Anjing kota kan itu. gue sih beli. Yeah, that's Chicago Bears. One of the more exciting teams tahun lalu. Dan gue mau move ke one of the more stable mungkin ya tim in a few years gitu ya. Stable apa, Mit? Packers. Ya, Stable that's lah, the ini word, that's stable. the word. Bagus lah ini. Ente mit ke Batam. Gue That's the word. bangga di bawah, gue bangga. Seneng gue kalau di bawah. Ini stabil bagus lah maksud gue, kayak beberapa kali juga. Even pas ditinggal Mandak ini. lu Mandak. ditinggal Aaron Rodgers dapet Jordan Love, itu lumayan oke loh maksud gue. Tim gue ditinggal Tom Brady dapetnya Mac Jones anjing sama Cam Newton ya. Baru Itu too much dapet work, Drake ya. gitu. Bakal bisa lebih Itu lagi. much worse gitu loh dapet Jordan Love kan. Walaupun dengan emang beberapa PR-nya gitu ya, special teams, terus siapa aja di WR satunya di Packers buat tahun depan gitu. Jadi ya, menurut lu gimana Om? Packers, your opening statement lah. Kita gimana nih Packers buat 2026? Another year, another disappointment ya buat Packers Ada fans aja, ya. Ada aja, selalu ada aja. Entah itu ya defense-nya, special teams-nya, ya tahun ini sih defense-nya ya sama special team, jadi combo tahun ini menurut gue. Apa ya? Mungkin tahun ini ada sedikit harapan buat gue karena tadi pagi gue ngelihat Packers tuh punya kicker si Trace Mack ya, yang dari Florida itu. Trace Mack ke Packers ya? Akhirnya. Dia tuh tadi pagi tuh 3 out of 3 ya. Jadi 3 kali field goal, 3 kali masukin, terus 1 dari 58 yard. Jadi ya menurut gua ini secara harapan sih buat special teams Packers ya. Untuk QB ya tadi yang ngomongin soal QB ya, kurang dimanja apa Packers 30 tahun, QB-nya Hall of Famer semua. Mungkin Jordan Love nanti ya. Gua ngomongin terlalu cepat kawan bilang Jordan Love Hall of Famer. Nggak akan dianu-anuin banget lah ya. Iya, gue sih emang gue orangnya nggak mau nyombong lah. Mungkin nanti suatu saat mungkin bisa. Gitu. Kalau Caleb Williams cocok Hall of Famer. Iya. Itu omongan lo lah. Bayangin, gue dari Matthew Stafford Hall of Famer, dapat salary dump Hall of Famer juga, coy. Jared Goff. Jared Goff probably Hall of Famer. Ya mungkin Jordan Love itu salah satu QB yang paling dipandang sebelah mata mungkin ya di NFC ya. Mungkin di seluruh NFL mungkin. Tapi menurut gue dari bridging dari satu QB menurut gue Packers ya cukup apa ya? Cukup jeli lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ada ya mungkin masih stabil lah sekarang, nggak ada yang leap year kayak gimana. Cuma menurut gue ya stabil gitu, Packers ngomong apa gitu aja, stabil, nggak yang macam-macam banget, draftnya juga nggak macam-macam, nggak ada yang wah, nggak ada yang apa ya begitu. Maksud gue ya sebagai tim dari kota yang juga biasa-biasa aja gitu ya, secara organisasi pun ya nggak apa ya, mungkin salah satu yang paling wah itu sih ya Micah Parsons ya tahun lalu yang sampai bikin heboh NFL gitu, tiba-tiba dia di draft, gue juga kaget gitu, tiba-tiba bisa gue bilang Packers gerak untuk seorang marquee player gitu. Mereka udah sehat dong. Dan
Udah harusnya. Belum Enggak. bisa Dia main. ntar week 6 deh nggak salah baru bisa main. Week Iya. 6. Oh, lama Week 6, banget. week 5. Soalnya, Parah. nah masalahnya dokter Packers tuh selalu dari tahun ke tahun yang gue lihat dokter Packers tuh selalu hati-hati dalam nurunin pemain yang baru cedera. Kalau lo Puskesmas liatin, sih. jadi dia tuh lu ada keluhan dikit aja, itu pasti bakal setback. Pasti di. Aduh, gatel seminggu. Hah? Kaki gua gatel seminggu. Ya itu kayak waktu zaman-zamannya Aaron Rodgers itu pasti bukan Aaron Rodgers, bukan. Aaron Jones tuh itu tiap Oh, minggu itu deg-degan itu. Kakinya kan lumayan kaca ya. Maksud gua itu benar-benar treatmentnya benar-benar dijaga. Ya maksud gua salah satu kelebihan dokternya Packers ya itu cuma salah satu bikin kesel juga kayak gitu. Apalagi kalau hamstring kan, wah itu udah pasti lama deh menurut gua kalau yang di Packers. Mungkin banyak yang tahun lalu pasti Packers fans banyak yang minta kepala Matt LaFleur dipenggal kali ya sejak kekalahan di Soldier Field gitu ya. Ya balik lagi Packers dengan kebijaksanaan para board-nya gitu kan tetap mempertahankan Matt LaFleur sebagai head coach tahun ini. Ya menurut gue itu cukup bijak sih menurut gue. Ya ganti siapa juga gitu. Nggak ada yang bisa belum ada yang bisa menurut gue mungkin Jim Harbaugh bisa cuma kayaknya nggak ini ya nggak ada yang belum meyakinkan board kan board banyak ya jadi ya mungkin belum ada yang bisa. Lu punya nggak? Masyarakat Saham gue nggak ada. Tapi ada nggak orang Indonesia yang punya? Ada. Setahu gue ada yang punya. Ada ya. Ada di grup Packers ada yang punya. Di grup Packers pasti ada yang punya. Itu gue mau nanya, pasti di grup Packers ada yang punya. Ada yang punya satu. Ya, namanya gue sebut nggak enak. Ya, nggak usah banyak-banyak tapi ada share-nya kan. Ada. Bisa. Biasanya kan dia kan yang tahun kapan ya gue lupa. Itu dia tuh kayak kalau nggak salah itu waktu yang Aaron Rodgers belum gajian deh dia kayak nyebar saham berapa puluh ribu juta gitu. Terus itu kayak dia dibeli-beliin gitu. Nah duitnya itu kayaknya buat gajian Aaron Rodgers tuh. Orang Indonesia aku banyak Aaron Rodgers. Oh anjir, IPO. Gajinya sama ya cuy. Nah, itu judul podcast. Ini cocok lagi gue aja soalnya. Setahu gue pas itu ini kayaknya Aaron Rodgers waktu itu belum kayak lagi negosiasi kontrak terus tiba-tiba dia ngelepas saham kayaknya buat gajian nih kayak ini. Anjir IPO anjir fundraising. IPO buat. Setahu gue abis itu kayak dia belum buka saham lagi setahu gue. Dan satu orang setahu gue yang boleh beli. Iya. Ya satu orang bolehnya cuma satu. Cuma boleh satu. Kalian tapi pernah ini nggak kayak itu jatuh sih oleh aja sih souvenir aja itu jatuhnya sebenarnya. Iya kayak berembuk gitu terus habis itu kayak sampaiin kok ke board itu buat yang pemegang saham yang ada di grup cheese. Nggak tembus sih kayak gitu. Keluhan sih gue gitu kan. Nggak tembus. Itu sih ya itu kayak buat ini aja sih kayak buat lo merasa memiliki tuh tim aja sebenarnya. Lu kan cuma dapat kayak sertifikatnya gitu loh. Iya dapat. Iya dapat sertifikat gitu. Iya kan ada sertifikat. Saham aja zaman dulu emang gitu caranya. Ini belum update aja belum masuk IDX ini. Iya, kagak masuk di Nanovest. Kagak ada di IHSG kayaknya. Ada orang nggak ada. Ya IHSG Green Bay anjir. PT Packers Jaya belum ada ya? Belum. Judul podcast jual saham buat bayar gaji Aaron Rodgers. Review NFC North Parkopedia. IPO buat Aaron Rodgers. Kita bisa.com ntar masuknya ntar. Masuknya Saweria ya. Kita bisa.com tuh. Saweria anjing. Kalau Saweria cuman cukupnya beli Madden. Ini kan buat gaji Aaron Rodgers. Oke, balik lagi ke Packers nih, gitu ya. Ya tahun ini ya targetnya sih nggak muluk-muluk ya. Maksudnya balik ke performa mungkin ya bisa lebih baik lah gitu maksud gue. Ya dari DC sih gue lihat udah pilihannya cukup oke lah. Jonathan Gannon sih menurut gue ya lumayan sih. Walaupun gue lebih milih waktu itu semoga Jim Leonhard, cuma dia naik pangkat ternyata di Broncos. Tapi kalau menurut lo, Bang, berarti kalau jadi gue soalnya juga ngelihat dari last 3 season dengan terutama itu Packers berarti dengan Jordan Love udah 3 season. Itu basically kan kayak 9-7,
9-7-1 atau 9-8, terus habis itu ada 11-6 juga, tapi kayak nggak berbicara banyak di playoff. Menurut lo kayak kira-kira apa sih yang Packers perluin untuk bisa get over the hump gitu, bisa lebih nembus ke divisional minimal atau conference championship atau bisa jadi Super Bowl contender lagi? Luck sih ya. Kalau lu mau dia unretire, Andrew Luck. Nggak, maksud gue setiap lo lihat, maksud gue yang nonton aja ya, maksud gue ini tim bisa menurut gue nembus NFC championship game gitu. Cuma somehow ya balik lagi ya special timnya amburadul, defense Itu kan yang salah ngaco satu gitu Western kan, juga gara-gara special team salah satunya ya. play call-nya caur gitu, maksud gue ya. Balik lagi sih Matt LaFleur emang ya mesti banyak berbenah juga sih di dalam sisi play call yang di waktu genting ya, apalagi yang pas waktu yang gue inget banget tuh yang pas di lawan Tom Brady tuh yang di Buccaneers tuh yang pas menit-menit terakhir tuh. Oh iya. Itu benar-benar sih itu salah satu salahnya si Matt LaFleur juga sih. Ya, itu sih maksud gue yang jadi salah satu concern dan juga apa ya? Ya gue juga bingung sebenarnya apa sebenarnya yang mesti dirapihin gitu ya. Pasti defense sama special team sih alhamdulillah ya moga-moga udah benar tahun ini ya. Sisanya sih ya udah sih. feeling gue Tapi sih apa ini ya banyak yang- dosa-dosa itu coy, dosa-dosanya Brett Favre yang nyuri duit buat charity ya. Ini bayar-bayar dosanya itu sih. Ya itu kan udah nggak ada cuy. Kasus Iya, anjing, tolong, kasus. Dosanya ini dosa jariah jatuhnya ya. Jariah anjing. Tapi apa ya gitu, yang maksudnya menurut ya Packers tuh kayak gitu ya, maksudnya ya itu tadi gue bilang statement gue another disappointment aja sebenarnya ya, jadi kayak udah makanan tiap musim aja udah gitu. Berarti Jadi Mas ya Heri udah kalaupun gagal Ya. ya mau gimana gitu. Soalnya Apa kita udah ya biasa, yang menurut kita lu udah biasa stabil bikin- masalahnya, udah biasa stabil ke atas ya udah gitu, nggak pernah sampai bottom banget. apa ya yang menurut lu bisa bikin apa board atau fans gitu akhirnya fans mah udah mungkin ya tapi board kan belum, yang menurut lu bisa bikin bener hilang kesabaran ya LaFleur udah bener-bener ya udah ini emang sebenarnya masalahnya tahun LaFleur kemarin. gitu. Ya sebenarnya tahun kemarin Sebenarnya sebenarnya tahun menurut kemarin. gua. Tahun kemarin cuma masalahnya nggak ada apa ya, mengganti yang mungkin menurut board ini kurang soalnya kan boardnya banyak ya, Kurang. jadi kita nggak bisa yang Kemarin langsung tuh nunjuk gitu. Ada siapa Kurang aja telak ya di- kalahnya. Kurang telak kalahnya. Gua mau statement cuma ntar gue dibilang sombong gitu kan. aman ngomong Udah. aman Gagal udah. Di sini itu nggak ada yang sombong di sini tuh channel untuk mengeluarkan semua amarah gitu loh. di sini tuh nggak ada Ya yang gue sombong. juga sebenarnya gue nahan sebenarnya ya udahlah, gue ngomong ingat yang kemarin sebenarnya itu kebodohan aja sih menurut gue, udah tolol banget deh itu sekendarnya tolol banget sumpah, itu udah parah itu. Cornerback lu wide receiver coy. Iya makanya ngaco. Cornerback Orang lu ada duit mana nyari corner malah nyari dijadiin ini. Kemarin Ya. tuh jadi wide receiver-nya Brandon udah penuh. Cisse. Terus Bo Melton Bo Melton dari wide receiver convert ke jadi ini. cornerback. Iya walaupun dia pas high school main jadi DB ya, cuma ya Adanya juga DB lumayan sih di Cardinals. Iya dia DB lumayan. Cuma yang paling hancur sih Kisan Nixon sih yang paling hancur sebenarnya menurut gue. Kalau secondary bukan Trevon Diggs ya berarti ya? Trevon Diggs bentar doang, cuma numpang lewat doang. Bentar doang. Satu game itu di-cut. Sedih. WR gimana Bang WR? WR1 gimana WR1? WR1 Romeo pasti kali. Christian Watson sih tahun ini. Baru dibayar cuy. Bayarnya lumayan lah. Alec Pierce ya Han? Alex Pierce mati. Ya nggak ada nama-nama yang wah lah menurut gue di Packers yang untuk Golden sebenarnya kan karena first round. Ya first rounder ya, ekspektasinya terlalu gede sih. Cuma menurut gue emang Packers kan emang dari dulu emang visi dan misi dia ngedraft kan draft and develop. Jadi untuk yang di luar Packers fans mungkin wah ini ketinggian ekspektasinya. Cuma kalau yang benar-benar udah tahu Packers fans yang tahu roots-nya ya mereka ya udah gitu. Biarkan mereka berkembang aja gitu. Enggak yang dikasih ekspektasi berlebihan. Cuma ya itu first rounder setelah 20 tahun lebih nggak ngambil WR jadinya heboh gitu.
Nomornya 0, goblok milihnya. Parah. Matthew Golden. Gila. Udah bener nomor 22 Emang mengundang digantiin hujatan 0. sih pakai nomor kayak gitu ya. Tadi dia mau nomor 1, cuma punya Curly Lembu. Yang makan Micah Parsons. Parsons. Tapi optimis gak lu sama berarti musim ini perkiraan prediksi rekor Packers menurut lu berapa? Ya sama kayak tahun lalu paling 10 win 9 win lah. Kalau playoff sih ya Packers mah ya gue yakin bisa tembus playoff walaupun wildcard. Ya cuma gitu ya nggak ada Micah Parsons sampai week 6 atau week 5 ya lumayan pincang ya defense ya. Walaupun kemarin baru ngambil Zaire lama ya? Ya walaupun baru Sebenarnya kemarin lama ngambil ya? Zaire Gue juga nggak nyangka selama itu lama ternyata. Iya makanya dari tahun lalu kan soalnya udah kayak mid season ke belakang gitu Ya, kan. ini timetable-nya Dr. Packers ya. Ini gue ngomongin timetable Dr. Packers. Jadi kemungkinan lebih optimis bisa lah ya. Itu sebenarnya. Ya gue nggak mau dia buru-buru sih sebenarnya. Biar sehat dulu ya kalau. Gue nggak mau yang kalau investmentnya tuh dua musim gak punya first pick loh, itu jatuhnya. Iya ini. Gajinya Tapi gede banget itu. Kalau nggak dipindahin ke dokternya Mahomes aja. Wah. Aja bisa main katanya. Bisa main tuh katanya tuh. Duh. Ini kan dokternya kan. Gak kelihatan. Ya Anjir. Tambah pincang itu ntar. Dokter yang itu. Kan kaki 3 coy. Iya. Anjir. Yang itu buntung ya. Iya. Satu ingusan. Walaupun amunisinya nambah di linebacker tuh si Zaire Franklin ya, gue nggak tahu ya dia bisa. Zaire ya. Apakah si Jonathan Gannon bisa ngerubah dia jadi agak prime lagi? Cuma di defensive end gue agak cukup optimis karena ngambilnya dari Vikings tuh Jonathan Hargreaves ya. Ya menurut gue itu lumayan amunisi boost banget buat defensive end Packers. Apalagi ntar kalau di combo sama Devontae Wyatt, kalau dia sehat wah udah bye-bye itu tuh. Itu brook lo. The best defensive. Lucas Vanes Dennis Sutton diterjunkan gimana? Dennis Sutton ini cukup oke. Ya itu sih maksud gue nggak bisa berani banyak ngomong karena soalnya ya Packers untuk pemain muda emang dia nggak yang di push banget, tapi iya. Menurut laporan ya cukup oke. Dan Cisse sih tadi pagi ya lumayan lah untuk beberapa snap. Berani duel. Oh, nice. The best defensive team di NFC North tuh Packers, I have to admit. Orang gila. Jonathan Gannon tuh orang gila. Ada Parson. Viking no defense doang. Iya bagus sih. Kalau defense doang ya. Jonathan Gannon tuh unlucky aja pas di Cardinals gitu. This should be his resurrection sih. Special teamnya kan tadinya kan bekas coach Londra, Cam Accord itu bekas Patriots nggak salah. Andra juga nggak kenal. Pokoknya enggak bagus kalau special kalau special team nggak kenal tuh berarti oke. Kalau special team kenal berarti special teamnya nggak oke anjing. Biasanya gitu ya. Oh iya benar tapi kata-katain mulu soalnya. Biasanya gitu ya. Biasanya kata-katain mulu tiap minggu dia kata-katain. Ya kayak gue sama Joe Barry waktu itu yang di Joe Barry gue tiap minggu gue kata-katain Joe Barry. Gue matters banget kalau buat Packers menurut gue. Iya enggak. Kalau lihat kemarin kalau lagi jelek banget baru kerasa meter soalnya emang. Iya makanya ini lagi jelek banget. Ini lagi jelek banget 5 tahun anjing gue bilang. Itu Rams kemarin nggak lolos juga gara-gara special team sih. Iya, kicker ya. Tapi iya. Yang maaf itu maaf. Iya, maaf. Special iya, maaf ya. Penting. Kalau lagi jelek banget penting. Iya. Tucker Kraft juga masih dari cedera. Banyak Tucker Kraft. Packers ya stabil gitu-gitu aja at least. You don't expect much, tapi ya nggak bakal sampai drop yang belum terjatuh. In the other side, gitu, masih ada satu tim lagi di NFC North yang kita belum bahas, yang baru saja menemukan quarterback barunya, Kyler Murray, QB1 Vikings, memenangkan QB battle sama JJ McCarthy. QB battle tuh, QB battle. Bisa tapi kata
there's naratif, tapi ini naratifnya gue bilang agak tai sih, agak digiring sama the likes of Dov, Arimerov gitu. Oh iya, iya. Kyler itu berpotensi untuk punya resurrection like Sam Darnold Yeah. di Vikings. That's Gimana Kak the menurut lo, Kak? that's the narrative that the people around the NFL media has been circulating lah. I refuse to believe that, but there are certain level of kayaknya bisa deh. Cautious Tapi ya, gimana cautious ya. menurut kalian ya? Iya, Cautious ya, Mar. agak bikin gue cautious sih. Bener sih, karena terus kayak mereka cuma sign Kyler Murray for 1 year. Mereka juga baru ganti general manager. Mereka kan kemarin masih yang, gue lupa nama ininya, nama Gue sih di udah Adobe Mensa. Mensa. Iya kan? Ya, Orang pecat ya. dipecat gara-gara draft history-nya jelek banget. Ya, draft history-nya jelek banget. Lu masih inget gak sih Han ketika dia nge-trade number 12 overall pick itu di 2022 untuk Jameson Williams yang dikasih sama Lions itu waktu itu apa aja? Cuma kayak a third and a fourth kalau nggak salah tambahannya. A bag of Mereka chips. Ya mereka tuh picknya tuh kayak di pick 30 kan soalnya. Kayak Lions itu naik ke atas langsung ke 12 cuman nge-trade-in like a couple of picks gitu. Jadi ya overall secara tenure Kwesi Adofo-Mensah is not a great GM. Baru dapat GM baru, mereka namanya Nolan Beasley. So I don't really know much about him gitu. Jadi gue nggak bisa terlalu berkomentar tentang dia. Cuman secara tim ini sebenarnya Vikings it's kind of weird in some way menurut gue. Karena selain Justin Jefferson, ya TJ Hawkinson sebagai tight end, Jordan Addison sebagai wide receiver, running back yang menurut gue ya Aaron Jones mungkin masih ada sedikit juice little bit gitu kan. Enggak. Promo Packers Berat. Mantan pawangnya bilang enggak ada. Ya, mantan tim udah bilang enggak, itu udah pesimisme. Kasihan Pak itu dengkulnya Pak. Habis sih kayaknya. Jadi ya mereka pun juga nggak bikin moves yang terlalu banyak gitu. Mereka nggak improve much on their defense. Mereka ngelepas tadi Javon Hargrave ke Packers. Terus habis itu juga mereka nggak punya pass rush yang kompeten gitu. Dallas Turner nggak improve sesuai yang mereka harapkan. JJ McCarthy juga kemarin is a very nightmare season. Sophomore season dia itu benar-benar tipe buruk banget ketika dia first season sebagai starter langsung habis injury untuk meneruskan Sam Darnold yang selanjutnya akan jadi Super Bowl champion di musim itu. Jelek banget memang. Dan tes itu juga nggak yang terlalu merepresent what actually happens, tapi in the tape juga it looks very bad gitu. Kayak dia processing game-nya juga nggak cepat dan terlalu banyak in the pre-read scheme juga dia. Jadi emang itu dia jadi kayak case yang benar-benar aneh gitu. Ketika Kevin O'Connell bisa ngesulap Kirk Cousins dan juga Sam Darnold sebagai great quarterback Vikings, ketika dapat JJ McCarthy yang kayak gini, dia nggak bisa menyulap JJ McCarthy jadi sekompeten mereka. Even dengan weapon yang sama dengan Sam Darnold musim sebelumnya. Jadi terlalu mentah nih sih. Jelek banget makanya. Karena itu Kyler Murray yang benar-benar juga musim yang jelek juga buat dia, masuk ke Vikings 1 year contract, dia yang jadi QB1 instead of JJ McCarthy yang di draft sama Vikings, di draft nomor 10, di draft bersama dengan Caleb dan juga Drake May. Betul. Dan juga ya walaupun dia sempat ada cedera, tapi dia ada waktu untuk setahun belajar bareng Sam Darnold dan juga Kevin O'Connell. So dia udah familiar system. Jadi Kyler Murray punya ceiling yang tinggi juga, tapi dia floor-nya juga rendah banget sekarang. Kayak tingginya. Kayak tingginya. Kayaknya confidence-nya tuh lebih rendah daripada ujung kepalanya sih.
Sama COD belum keluar deh, masih bagus lah, lumayan lah. COD. Aman, COD aman sama sama Battlefield COD. lah. COD sama Battlefield belum keluar. Kita cek ya. Oktober biasanya, Oktober. Itu tiap tahun ya kayak Madden soalnya. Anjir ada Jamal Adams. Ada Jamal Adams ya di Yo, Vikings Adams, linebacker sih. Vikings hitungannya ya apa ya, kemarin punya Darnold tapi malam di JJ sih, waktu gue udah janggal banget udah sih. Iya. Iya karena apa ya, kemarin sempat kita omongin juga kan, kayak pas Darnold main di Vikings yang tahun sebelumnya tuh playoff-nya lumayan hancur kan. Playoff-nya Darnold lumayan Bukan hancur. playoff doang sih. Game week 18 sama playoff, makanya kelihatannya jelek Oh, banget. week 18. Hmm. Recency bias ya. Iya. Recency bias, makanya mereka akhirnya move on dari Darnold. Ya sebenarnya mereka ini sih kayak cari muka sih, nggak mungkin mereka terus-terusan juga pakai Darnold, tapi JJ karena McCarthy yang udah mereka draft JJ di tinggi. 10 gitu kan. Ketinggian 10 JJ. Hand of merchant ya. Hand of black merchant, black quorum merchant. Kita kayak Packers dong, draft Jordan Love disimpan 2 tahun. Iya, baru main. Dia. Diperem 2-3 tahun. Tapi depannya Aaron Rodgers. Iya. Siapa JJ McCarthy depannya kalau didiemin? Ya, tapi kan saat itu kan juga sempat kontroversi kan. Wah, bakal cabut nih kan. Cuma kan ya diperem. Cuma kan jadi kontroversi kan. Lo first rounder ngambil QB, lo perem gitu kan. Janggal tuh. Ya, Sam Darnold juga kan pas musim sebelumnya karena 2 game terakhir yang jelek itu dia nggak di-extend sama Vikings, tapi di sign sama Seahawks itu kayak for lesser money gitu kan. Iya, makanya murah. Tapi tetap 3 tahun kan, seingat gue dapetnya. 3 tahun. 3 tahun. Tapi nggak nyampe 40 soalnya. Iya. 33 EV seingat gue deh. Iya. Gitu. Hampir sama kayak kontraknya Daniel Jones kemarin. Yang Jadi, sebelum yang extension. Iya, kontraknya Sam Darnold tuh emang steal deal banget sih gitu. Ibaratnya Daniel Jones aja dapat 44 juta coy. Gue tuh ngelihat rosternya Vikings ya, kayak Aaron Jones lah, Justin Jefferson gitu, terus defense-nya kan bagus banget ya. Mereka draftnya Caleb Banks, terus linebacker masih ada Van Ginkel, ada Isaiah Rodgers. Van Ginkel ya. Terus ini tuh apakah setiap North itu punya Cleveland Browns-nya ya? Is this the Cleveland Brown? Vikings tuh ya secara roster kecuali roster QB, ya lumayan stack sih. Secara roster kecuali quarterback lumayan oke. Sama kayak Browns, kecuali QB lumayan oke. Tapi karena QB-nya masalahnya lumayan parah, jadinya ya crumbling ke setiap efek setiap roster gitu, jadi nggak kelihatan bagus kan. Ya, Amin ada alasan. Kayak nanti Justin Jefferson bakal drop di ke 12 kan ya ADP-nya. Kenapa lu pick ke 12? Anda optimis sekali ya. Tapi bisa sih, bisa aja drop Anda sih. Anda menggoreng nih. Karena orang bakal milih, kayaknya George Pickens akan naik. George Pickens, terus udah gitu Puka, ada siapa lagi? JSN, CD Lamb. Kemarinnya belum naik tuh. Itu udah 4. Jadi ingat tahun lalu gue dapet JSN ronde 4, alhamdulillah. Gua ronde 3. Lu main liga gampang anjing. Gue JSN ronde 2 apa ronde 1? JSN tuh ronde 3. Ronde 3 tuh pada hilang. Iya, JSN tuh ronde 3 gua. Nah, karena JSN belum di awal musim kan orang kayak oh ya oke nih kayaknya nih gitu, baru gitu doang. Perlu percaya. Watch college tape bro, college tape. Gue JSN ngambil tinggi tuh soalnya gue tahun sebelumnya make JSN, udah lumayan bagus, makanya gue habis itu. Ya gue ngedraft Rafael Anderson di ronde 2. Gimana dia? Kena tipu. Itu juga college tape tuh gimana? Iya, kena scam gue. College tape dia kan bagusnya blocking ya coy. Investasi bodong gue kena. Blockingnya juga jelek ternyata pas. Liga sunat gue dapet di Liga sunat. Itu buang. Blockingnya jelek nggak ada implikasi ke fantasy point. Itu mesti bikin. Tapi kan ini kan berarti kan ibaratnya mereka ngambil Kyler Murray itu kan naikin floor timnya kan ya berarti. Menurut lu berarti Kak floornya tuh udah di mana sekarang? Di berapa win lah kira-kira mereka bisa achieve terendahnya lah minimal kalau sama Kyler Murray. 6 wins baby. Amin
Iya dengan 6 ini tuh Farhan 4, Om Daus 7. Amin Gue masih baik gue. dengan JJ McCarthy kemarin pun ya walaupun Berapa ya ada kemarin? Carson Wentz, Lupa gue. 9 win mereka tuh. 9 di atas Detroit. Oh. Mereka nomor Oh 3 iya, Detroit di, sih bener. di bawahnya Lawan. tuh Detroit. Iya. Detroit di bawahnya, iya bener. Detroit paling bawah. Tapi tuh 2-4-nya North itu tuh emang Ya, ketat. Iya, terlalu ini ya tidak terlalu mengganggu. Pokoknya Packers tuh sejak Micah Parsons apa yang di Denver Cedera. itu cedera udah tuh drop. berat Iya. sih. Amin kalau misalkan Kyler Murray gue rasa akan lebih cocok dengan Justin Jefferson ya dibandingkan JJ McCarthy secara ya secara skill Secara set everything. dan Iya. Kyler Murray kan juga tipe yang gunslinger juga kan dan dulu kita Juga. masih ingat dia di partner dengan DeAndre Hopkins, salut main Nuk itu Gacor sih. WR top 5 itu di Long throw dan bismillah. iya Hopkins dan bismillah aja udah itu. Tapi ya gua rasa emang Kyler Murray itu lebih kepada dia butuh the change of seasons Ini ya. Dengan Jonathan Gannon kan dia defensive minded coach ya. Dia nggak dapat apa kayak coach yang oke gitu untuk cocok dengan skill set dia juga. Dia fokus ketika sama Cliff Kingsbury, ya enggak? Yes. Iya, Menurut makanya gue Air raid offense baby. air raid. One of Iya. the earliest Air iteration raid. of air raid offense. Jadi kayak Ya Cliff Kingsbury kan dulu yang latih Mahomes, terus habis itu dia masuk ke NFL ngelatih Kyler dan Kyler oke di situ. Dia bisa main in the air raid offense yang bisa manfaatin large spaces. Dan di Vikings menurut gue Kevin O'Connell tuh bisa mengutilize Kyler sebagaimana strength-nya dia dan di weapon-nya Vikings pun juga banyak support weapons yang bisa ngebantu Kyler dalam hal ya dynamic offense ya, yang powerful offense. Justin Jefferson kita udah tahu lah seberapa bagus Justin Jefferson gitu. Kalau misalkan Jordan Addison, gue rasa dia butuh more jam lagi untuk bisa jadi complementary wide receiver nomor 2 yang sepadan menemani Justin Jefferson. I think mereka sebenarnya itu coy. Running back. Ya, Kyler kan juga Ya, lumayan licin juga kan dia bisa juga lari. Iya, Aaron Jones sama waktu itu tuh Jordan Mason kayaknya ya ininya. Jordan Iya. Mason. betul Jordan Mason. Cabut Handcuffnya kan Jordan Mason. Bukan Masih belum. Addison lagi. Yang udah cabut tuh Amir Abdullah cabut ke Oh yang Raiders. Abdullah. Iya. Balik lagi dia. Nggak cabut ke Raiders kan? Iya, balik ke Raiders. Dia kan awal dari Iya balik Raiders. Dulu kan di Raiders nggak salah. Iya. Amir Abdullah tuh udah musim keberapa anjir tuh? Iya. Udah musim. Handcuff specialist. Iya. Josh Jacobs Tapi lumayan dark horse juga sih Vikings sebenarnya. Kita nggak tahu si Kyler tuh bakal semeledak atau semelempem apa tahun depan. Tahun ini sih. It will be very fun and very exciting. Kita waktu yang episode kapan ya, dulu banget yang udah lama tuh development head coach buat development QB kan ada 2 tipe ya, siapa? KOC sama satu lagi siapa Han? Aduh. Ocelo aja nggak usah bacot lah. Oh iya anjing McDaniels. Iya. Tapi Bacot ya banget, enggak waktu itu tapi kita coming to conclusion kalau KOC ini mungkin lebih bagus sama quarterback yang emang udah pernah di NFL terus Preparasi. mereka dia bisa bagus lagi gitu sama dia dan iya lu jadinya bakal excited ketemu gimana prospeknya quarterback yang pernah bagus juga kayak Kyler Murray terus sempat turun sama Kevin O'Connell bakal kayak apa gitu. Jadi once again bisa mungkin bener kata lu kan, kayaknya Lions bisa dibawa justru lagi. Iya emang. Itu gue harapin. Iya. Sebawah-bawahnya North mah ya ini lumayan menurut gua. Oh iya jangan dibandingin sama AFC. Nggak usah dibayangin sama AFC South lah, maksudnya kayak itu mah jauh lah. Wow. Badut. Gue sih nggak merasa self-diss atau apa ya, tapi soalnya tim gue yakin bakal rank 1 soalnya. Iya. Tapi ya gue merasa kayak sisanya. Oh ya bener, gue setuju sama lu Han, AFC East udahlah 2 itu ada AFC sama anjir. Sisanya figuran. karena NFC bakal lawan AFC East, jadi bakal dapat
win lah minimal. Maksud 2 win tuh kan. Dua Packers. win. Iya 2 Dolphins Dua sama Jets win kan minimal. Dua Dua win. win. Lawan minimal. Jets sama lawan Nah. Dolphins. Patriots. Oh bukan. Dolphins gitu kan. Jadi ya karena kita udah ngomongin win juga, jadi langsung aja ke prediksi rekor dari Om Daus dulu deh, rekor ranking NFC North sama rekornya berapa? Dari Standard player jangan lupa. Standard Oh player. iya, breakout player dari tim masing-masing. Gua mungkin memprediksi Packers ada di 2. Mungkin masih tahunnya Bears. Gue 10 win sih kalau menurut gue ya Packers ya tahun ini ya. Ya mungkin itu kalau itu balik lagi kalau Parsons sehat dari week 1 gue masih bisa bertaruh Packers nomor 1. Ini karena gue kehilangan Parsons lumayan lama ya, gue realistis di kedua. Kalau untuk standout playernya mungkin Tucker Kraft ya, bounce back ya dari cedera. Bakal jadi mungkin top 3 atau top 5 tight end in NFL. Kalau dia bisa nggak cedera, dia top 3 sih udah hampir Kemarin tuh sebenarnya tuh tahun lalu tuh sebenarnya tuh dia tuh udah di track yang bener gitu untuk jadi top 5 tight end. Cuma ya iya. Betul. gara-gara pas Gara-gara Steelers cedera aja. Cederanya tuh parah. 30 poin fantasy poin lo gila. Gue pegang Tucker Kraft waktu itu. Gue juga megang Kak. Saya pemegang Tucker Kraft. Pegang saham Tucker Kraft. Berarti Bears 1, Packers 2, 3 siapa? Ya. 3 ya. Jangan. Lions lah. Lions. Ya. Gue masih benci sama Viking sampai bunuh-bunuh sih. Lanjut Mar. 1 Bears. Oke, ya. Peringkat 1 rekor 14-3. Kemudian sampai Super Bowl. Harus sampai Super Bowl. Targetnya harus lebih tinggi dari yang kemarin. A breakout player, the obvious answer is going to be Caleb, but I'm going to bet it's either between Colson Loughlin or Luther Burden Jr. Luther Burden the third, I think. Yeah. Kalau tebakan gue kayak Monangai. Kalau tebakan gue Kamu aja juga bisa. Bahkan gue Romo Terus Dunze. tebakan gue. Menarik sih. Iya. Tebakan Itu dari pas dia di draft tahun lalu gue cukup Gua juga. tebakan kita beda-beda semua. That's the thing about this Chicago Bears team. Nah kan lagi-lagi menang lagi gue. Anjing. Menang lagi. That's the thing about this Chicago Bears team gitu. Ya begitulah kalau tim kelamaan gak relevan emang banyak dibahas emang begitu. Gak ada yang milih defense juga. Let me have my moment here. Makanya aku tadi gue diem aja udah. Gue nyantai, tenang aja Mar. Sisanya Mar 2, 3, 4. 2, 3, 4. I don't fucking care. Yes, go. I don't fucking care. Karena gue gak akan ketemu mereka. Gue akan ketemu Patriots atau gue gak akan ketemu Rams, ya kan? Atau gak tahu gue ketemu siapa di AFC nanti. Gue gak peduli 2, 3, 4, bro. Don't talk about things that's below the Chicago Bulls. Kita lihat tahun ini apakah Amar tekanan darah naik atau turun ya, kita lihat aja. Tiap game kita lihat. I don't care. But if I have to choose, it's going to be the Packers, Vikings, and Lions. Oh, Lions. Sama lah ya berarti. Farhan mau ngomongin draft soalnya dia. Nah sebenarnya tadi gue kepikiran pas lo ngomongin Vikings kayak Browns tuh gue mikir Bears kayak Bengals. Offense-nya gacor banget. Segacor-gacor offense. Tapi defense-nya insya Allah. Iya, defense-nya agak insya Allah sih. Defense-nya lumayan insya Allah sih. Iya benar. Insya Allah lumayan lah. Banyak yang cabut tuh. Makanya gue kayak Packers 1 sih. Jangan gitu-gituin An. Ini gue bantu udah berapa lama sih ngisi Warkop Media football podcast, kok nggak ngerti football ya? gue ngejinx doang ini buat gue tahu purposes only. Zero ball knowledge nih. Emang banyak musuhnya ini. Lions 1, Bears 2, Packers 3, Vikings 4. Stand out player Jared Goff enggak. Ahmad Hasanuddin menurut gue masih bakal breakout sih. Hasanuddin. Oke, lo Kak. Sulit. Kak Vikings Kak. Ngomongin soal 9,
Enggak ding. Yoi. Enggak lagi. Jangan. Itu pecah dulu. Oh gitu. Pecah sih kalau lu Iya. jawab main pecah sih breakout player. Gue nggak senekat dan nggak sebodoh itu kok, tenang aja. Walaupun memang nggak akan se-hipster pick gue di episode sebelumnya, tapi gue akan pilih pemain yang kemarin tuh sempat drop performance-nya, tapi gue rasa dengan Kyler Murray di quarterback dia akan bisa bounce back. Gue Karena- Justin Jefferson coy. Amin, semua pemain di Vikings tuh kayak gitu jadi gue nggak memberi clue apa. Yang megang Iya. JJ Justin Jefferson mah kena ketir itu. Ya, tapi gue akan pilih breakout player gue bukan Justin Jefferson tapi partnernya Jordan Addison, karena gue pikir Oh. itu hanya karena quarterback play yang jelek aja dari JJ McCarthy. Jadi dengan Kyler Murray gue rasa dia akan balik lagi sebagai kayak di rookie atau pas sophomore yang udah oke banget, udah tinggal next step-nya lagi, dan dia tahun ini juga kontrak year. So I think breakout season kontrak year. ini adalah Jordan Addison. Iya. Ranking gue pun tetap akan pilih Vikings di nomor terakhir sih sebenarnya guys. Iya. Gue pun juga ngeliat squadnya juga nggak terlalu nggak sama lah kayak musim lalu. Tapi di other three gue akan pilih Bears nomor 1, tapi gue akan pilih Lions nomor 2. 3-nya Packers. Sorry bang. Kan gue Kenapa apa gua? But that's surprising. Iya lumayan kaget. Ya, Packers Iya. pernah peringkat 3 kan yang zamannya Aaron Rodgers tuh yang dikalahin Lions juga tuh, yang gagal masuk playoff. Yoi, itu kita turun 4 draft slot cuma buat ngalahin Aaron Rodgers. Tuh, price to pay ya, price to pay. Price to beat Aaron Rodgers. Oke, ranking gue sama kayak Oka gitu ya. Packers ketiga, satu Bears, 2 Lions, 3 Packers, 4 Vikings. So ya, Packers itu 3, dia. Packers 3 mungkin masuk wild card lah ya. Wild card Bisa. Tapi Peringkat West 4 sih, bisa ada loh. West sih. Sebenarnya peringkat 4 pun juga bisa masuk wild card sekarang. Bisa. Tapi ada West masih, NFC West yang Iya. bisa kita. Ya, gue juga nggak berat banyak juga tahun ini sama Packers. Itu kayak rebuild tahun ini dia, banyak yang hilang juga kan. Ya, Steelers lah ya. So ya, itu dia preview NFC North kita, dan thank you banget buat Amar sama Om Daus yang udah bantuin NFC North malam ini as a fan of Bears sama as a fan of Packers. Dan ya, kita bakal lanjut lagi ke tinggal sisa 2 divisi lagi berarti dari West. Bakal mana duluan yang bakal kita bahas, kita tunggu aja di next episode. So ya, with you guys in our next episode. Jangan lupa juga follow semua sosial medianya Warkop Media. See you guys next week. Yes, next week.